Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang materi yang berjudul Revivalisme, Pan-Islamisme, dan Tajdid yang mencakup karakteristik dan kecenderungan. Dan saya sendiri, Nabila Herzaliana, yang akan membahas tentang revivalisme. Revivalisme Islam adalah gerakan pemikir Islam kontemporer yang berusaha membersihkan dan mengembalikan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam kepada Islam yang murni. Revivalisme muncul disebabkan oleh permasalahan-permasalahan internal umat Islam dan eksternal yang pengaruh baru Barat. Nah, revivalisme sendiri dari sudut bahasa disebut dari revival yang berarti penghidupan kembali dan kebangkitan kembali. Peletakan kata baru kepada revivalis atau kebangkitan kembali mengisyaratkan bahwa revivalisme kontemporer mempunyai kontinuitas dengan revivalisme di masa lampau. Spektrum gerakan revivalisme ini, revivalisme Islam, sangat luas, mencakup gerakan-gerakan yang sekedar antusiasme keislaman sampai kepada fundamental yang bisa berujung pada militarisme dan radikalisme. Revivalisme Islam hendak menjawab kemerosotan Islam dengan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Contoh dari gerakan Islam revivalis adalah Wahhabiyah yang memperoleh inspirasi dari Muhammad bin Abdul Wahhab pada tahun 1703 sampai 1792 di Arabia. Selanjutnya Syah Wali Allah pada tahun 1703 sampai 1762 di India. Dan Utsman dan Fodio pada tahun 1754 sampai 1817 di Nigeria. Gerakan Padri yang ada di Sumatera pada tahun 1803 sampai 1837. Nah, gerakan revivalisme dapat diidentifikasi melalui ciri umum yang dimiliki kedua tipologi revivalisme, yaitu revivalisme modernisme dan pasca-modernisme. Ciri umum pertama bahwa gerakan-gerakan revivalisme menyerukan kembali kepada Islam yang murni, yaitu original. Kedua, gerakan revivalisme pada umumnya menghimbau penerapan dan pengembangan ijtihad, khususnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan menolak taklid. Nah, selain kedua ciri umum tersebut, di atas gerakan revivalisme juga memiliki dua karakter. Yang pertama, keharusan melakukan hijrah dari wilayah yang didominasi tidak hanya oleh orang-orang kafir dan musyrik, tetapi juga oleh orang muslim lain yang tidak sejalan dengan pandangan gerakan revivalisme tersebut. Yang kedua, di antara gerakan revivalisme mempunyai kepercayaan yang kuat kepada pemimpin tunggal, apakah dalam bentuk amir atau iman. Revivalisme Islam juga berhubungan dengan fundamentalisme. Gerakan dan pemikiran ini muncul sebagai reaksi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh modernisme, sekularisme dalam kehidupan politik dan keagamaan. Peradaban modern sekuler menjadi sasaran kritik fundamentalisme Islam, dan di sini fundamentalisme memiliki fungsi kritik. Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya revivalisme Islam. Yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal itu faktanya bahwa agama Islam adalah agama yang lurus dan memiliki nilai-nilai peradaban, kekayaan warisan kelas, pengetahuan, dan teori ijtihadnya yang mendalam. Agama ini untuk karena syumulnya yang mencakup konsep nilai, akidah, syariat, dan moralitas yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya ialah faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang dimaksud di sini ialah faktor yang disebabkan oleh pihak luar, yaitu tantangan dari Barat. Nah, kolonialisme dan imperialisme Barat terhadap negara yang berkependudukan mayoritas Islam menimbulkan banyak kesengsaraan dan bagi umat Islam tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan
saya akan menjelaskan Islamisme, definisi, karakteristik, dan kecenderungannya. Lalu yang pertama, definisi. Pan-Islamisme adalah ideologi politik dan bergerak sosial yang menyerukan persatuan dan solidaritas seluruh umat Islam di dunia. Gagasan ini muncul pada abad ke-19 di tengah kemunduran Khalifah Utsmani dan munculnya kolonialisme Barat. Lalu yang kedua, karakteristik Pan-Islamisme. Di sini karakteristik terbagi menjadi 4. Penekanan pada kesatuan umat Islam. Artinya Pan-Islamisme melampaui batas negara dan budaya, menekankan persaudaraan dan kesatuan umat Islam di seluruh dunia. Lalu yang kedua, anti-kolonialisme. Anti-kolonialisme itu sendiri dimaksudkan gerakan ini menentang dominasi Barat dan menyerukan perlawanan terhadap penjajahan. Lalu yang ketiga, pembaruan Islam. Pan-Islamisme mendorong modernisasi dan reformasi dalam Islam, termasuk pendidikan, politik, dan sosial. Yang keempat, kekhalifahan sebagai pemersatu, yang artinya konsep khalifah atau kepemimpinan Islam sering diusung sebagai simbol persatuan umat Islam. Lalu ada kecenderungan Pan-Islamisme. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, beragam interpretasi, yang artinya tidak ada satu interpretasi tunggal di Pan-Islamisme. Interpretasi bisa berkisar dari moderat dan pluralis, radikal atau militan. Lalu yang kedua, pengaruh politik. Pan-Islamisme ini sendiri telah memainkan peran penting dalam berbagai gerakan politik Islam, termasuk nasionalisme, antikolonialisme, dan revolusi. Lalu yang terakhir, kontroversi dan kritik. Pan-Islamisme sering dikritik karena potensinya untuk memicu ekstremisme dan kekerasan, serta mengabaikan keragaman dalam Islam. Lalu ada tokoh-tokoh Pan-Islamisme, diantara lain yaitu Jamaluddin Al-Afghani, yang kedua Muhammad Abduh, yang ketiga Said Rashid Ridho. Lalu dampak Pan-Islamisme itu sendiri diantaranya meningkatnya kesadaran umat Islam. Lalu yang kedua, munculnya gerakan politik Islam. Yang ketiga itu perdebatan tentang peran Islam di masyarakat. Pada perdebatan tentang peran Islam di masyarakat, Pan-Islamisme ini memicu perdebatan tentang peran Islam dalam politik, sosial, dan budayanya. Cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.